Apa sih pengertian perseroan terbatas itu? Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang menerapkan modal usaha memulai berdasarkan perjanjian. Modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Organ-organ PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang PT menyatakan bahwa organ PT yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS adalah organ PT yang mempunyai kewenangan selain yang diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris. Yang kedua yaitu direksi. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Yang terakhir yaitu komisaris. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang PT, Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum ataupun khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan terbatas. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberi nasihat kepada direksi terkait tentang kepengurusan PT. Adapun jenis PT yang pertama yaitu PT Terbuka. PT Terbuka disebut juga dengan PT yang go public karena penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. PT Terbuka menjual sahamnya ke khalayak umum melalui pasar modal. Contohnya yaitu PT Gudang Garam Tbk. Yang kedua yaitu PT Tertutup. PT Tertutup adalah jenis perseroan terbatas yang tidak memperjualbelikan saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Modal PT Tertutup berasal dari kalangan tertentu saja, seperti berasal dari kerabat ataupun keluarga. Contohnya yaitu Sinarmas Group dan Lipo Group. Yang ketiga yaitu PT Perorangan. Ialah perseorangan yang hanya dimiliki oleh satu orang pemegang saham saja. Hal ini ditandai dengan pemilik saham tersebut berkedudukan sebagai direktur utama perusahaan. Jenis PT yang keempat yaitu PT asing. Sesuai dengan namanya, maka jenis perseroan ini ialah perseroan yang didirikan dan memiliki tempat di luar negeri. Namun, pemerintah dalam negeri telah menetapkan bahwa usaha tersebut dapat juga dijalankan di dalam negeri, asalkan tunduk pada aturan yang berlaku. Yang kelima yaitu PT Domestik. Perseroan terbatas domestik ialah perusahaan yang didirikan dan dijalankan di dalam negeri dengan harus menaati aturan hukum yang berlaku untuk menjalankan berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu PT Semen Padang. Yang terakhir yaitu PT Kosong. PT Kosong sendiri yaitu PT yang sudah memiliki izin usaha dan izin lainnya, namun belum ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contohnya yaitu PT Asian Biskuit dan PT Adam Air. Nah, berikut ini merupakan 3 contoh PT terbesar di Indonesia. Yang pertama yaitu PT PLN. PT PLN adalah sebuah badan usaha milik negara yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu PT Pertamina. PT Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu PT Telkom Indonesia Tbk. Biasa disebut dengan Telkom Indonesia atau Telkom saja, yang merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia.